Oke, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan sejarah desain yang berjudul Peradaban Asia, ya, kebudayaan Cina, kebudayaan visual Cina, dan kebudayaan visual India. Dua bangsa, dua negara, dua negeri tersebut saya anggap penting dalam pembicaraan sejarah desain karena di samping perannya di dunia internasional, juga sangat berpengaruh pada perkembangan kebudayaan visual Indonesia dan sekitarnya. Nah, barangkali untuk sebagian orang, kita perlu juga memahami secara visual kebudayaan Cina dan kebudayaan India yang menjadi bagian dari percaturan peradaban selama ini. Oke, berikutnya. Oke, terus. Nah, kita berawal dari Cina. Kadang-kadang sekarang disebut Tiongkok. Ya, orang Indonesia itu kadang-kadang suka merubah istilah sehingga orang menjadi bingung. Mesir atau Egypt diganti Mesir, Yunani itu pengganti kata Greek, kayak gitu-gitu, dirubah. Kita bingung, dunia juga bingung, ini berbicara apa. Kita kembali lagi menggunakan istilah lama, Cina. Ya. Cina itu sebuah kawasan yang sangat luas, besar di benua Asia. Ya. Sejak 5.000 tahun yang lampau, ketika bangsa-bangsa lain masih primitif dan terbelakang, ya, bangsa Cina sudah mengenal kertas, tulisan, kemudian pakaian dari sutra, alat cetak, mesiu, kemudian juga artefak-artefak lainnya. Mereka sudah mulai beradab, sudah mulai mengenal, ya, hal-hal semacam itu. Bahkan di tahun 200 sebelum Masehi gitu ya, bangsa Cina berhasil membangun tembok raksasa yang panjangnya lebih kurang berapa ribu kilometer ya, hampir dari 5.000 kilometer. Dan ini luar biasa dari segi peradaban. Oke, berikutnya coba. Beberapa referensi yang bisa ya untuk memperkaya wawasan kita. Anda bisa memilih salah satu atau beberapa dari referensi ini. Ada buku Early China. Early China itu berisi tentang kebudayaan Cina awal. Sehingga kita mengenal bangsa Cina itu dulunya bagaimana, siapa mereka, ya, kenapa menjadi bangsa yang kuat. Kemudian ada juga buku yang sangat populer ya karena ditemukan pada tahun 80-an, itu tentara terakota ditemukan di sebuah kuburan. Secara tidak sengaja ada sejumlah atau sekian ribu tentara yang terbuat dari semacam keramik atau tanah liat yang dibakar. Sosoknya seperti manusia skala berbanding 1. Wajahnya beragam. Itu mewujudkan seperti tentara karena berpakaian tentara zaman dahulu, zaman Cina dahulu. Ya. Kemudian selain tentara terakota ada juga buku Ancient China. Ancient China itu tentang artefak-artefak atau karya-karya besar bangsa Cina. Ya, diuraikan di situ secara lengkap. Kemudian juga ada buku yang secara umum membahas awal perkembangan bangsa Cina. Dan yang penting itu juga kita perlu
simak, kita perlu baca itu perkembangan sejarah arsitektur Cina, karena Cina itu dikenal karya-karya arsitekturnya yang monumental ya. Di samping tembok Cina banyak juga bangunan-bangunan yang besar dan perlu dipahami secara desain ya, secara historis perlu kita simak. Oke, berikutnya. Nah, Cina atau bagi para ahli sejarah telah dikenal membangun perkotaan, semacam kota lah ya, kurang lebih 5.500 tahun yang lampau. Ketika waktu itu mungkin bangsa Indonesia belum ada, bangsa-bangsa lain belum ada. Pada masa itu bangsa Cina telah mengenal tulisan, kertas, sutra, dan sebagainya. Dan pada tahun 221 sebelum Masehi, Shi Huangdi dinobatkan sebagai Kaisar Cina pertama yang menguasai seluruh daratan Cina. Cina itu tidak seperti yang sekarang, barangkali daerahnya lebih sempit dan lebih terkotak-kotak ya. Tidak seperti yang kita kenal sekarang. Ini sekian ratus tahun sebelum Masehi masih terbatas peradaban pada zaman itu. Mungkin juga peta belum dikenal secara seperti sekarang ya. Peta itu mungkin hanya dibuat seadanya, dibatasi dengan apa istilahnya itu tanda-tanda yang sederhana. Ya, kemudian pada masa ini yang paling penting itu mulai dibangun tembok besar Cina. Ya sampai sekarang dianggap tembok yang terpanjang di dunia. Ya. Dan tujuannya adalah untuk menjaga perbatasan utara Cina dari serangan suku-suku Asia Tengah, terutama bangsa Mongol. Kemudian juga paling penting di era pemerintahan Shi Huangdi ini juga terdapat makam besar, entah mengiringi siapa, yaitu berisi sejumlah patung terakota seperti yang tadi pertama saya sebutkan, ya, yang dilengkapi juga dengan senjata, sistem logistik, kemudian roda, bahkan patung-patung kudanya. Ya. Kemudian pada dinasti Tang ya tahun 618 atau 600-an sebelum Masehi, itu dikenal juga bahwa banyak karya seni yang dibuat baik berupa semacam sapuan-sapuan kuas atau ilustrasi, bahkan karya pahat. Dan juga mereka sudah mengenal namanya porselen atau semacam keramik yang dibakar tinggi ya. Nah, di era tahun 1300-an ya, kita lompat ke tahun 1300-an, dinasti Ming membangun semacam kota. Ya. Kota ini merupakan satu kawasan yang sangat luas, tempat bersemayamnya sang kaisar, ya, Kaisar Ming, dikerjakan oleh lebih dari 1 juta pekerja. Dan kemudian kota ini secara tragedis ya istilahnya, di era akhir dinasti ini seolah-olah dipakai untuk mengisolasi keluarga kerajaan, terutama dari kehidupan atau bergaul dengan rakyat biasa. Oke, berikutnya. Ini gambaran ya bagaimana sebuah negara yang zaman itu bisa aja didirikan oleh siapa saja ya pada tahun 1030-an atau tahun abad ke-10,
didirikan semacam negara di sebelah barat Tiongkok atau sebelah barat Cina. Yang kemudian secara bertahap juga tumbuh menjadi negara yang besar kemudian hari. Oke, berikutnya. Nah, ini salah seorang, kalau kita ambil ini contoh ya, Kaisar Shi Huang, Qin Shi Huangdi, ya, 259 sebelum Masehi. Ini figur Shi Huangdi ini seperti yang digambarkan pada gambar itu. Mungkin ini hanya ilustrasi saja, tidak seperti yang sebenarnya. Oke. Nah, tembok Cina ya, itu berada di sepanjang San Heguan bagian timur. Kalau Plek bagian barat. Panjangnya di sini disebutkan sekitar 8.852 kilometer. Tingginya sekitar 30 kaki. Ya, sekitar 15 meter begitu. Tapi pada zaman itu jangan membayangkan seperti zaman sekarang. Zaman itu tuh belum ada namanya forklift, belum ada namanya truk, belum ada yang namanya alat-alat berat seperti yang kita sekarang. Jadi dibuatnya istilahnya apa ya? Sangat sederhana begitu ya. Dengan pertukangan yang sangat sederhana. Oke, berikutnya. Nah, ini lokasi tembok Cina untuk membentengi serangan dari bangsa Mongol dan suku-suku lainnya. Ini kalau kita lihat di peta, ini panjangnya berapa kali Pulau Jawa. Jadi dari Banten sampai ke Surabaya, berapa kali Banten Surabaya? 8.000. Kurang lebih ya 8 kali lah Banten Surabaya. Bayangkan. Luar biasa jauhnya. Ya. Dan tembok Cina ini bukan di jalan yang datar atau di tanah yang datar, tapi dibangun di tanah yang berbukit-bukit. Bayangkan kalau kita membuat hal itu sekian ribu tahun yang lalu, tanah yang berbukit-bukit ngangkut tanah, ngangkut bata, kemudian ngangkut fasilitas ke lokasi tidak mudah. Dan diperkirakan dikerjakan lebih dari 100 tahun. Oke, berikutnya. Nah, tadi setelah kita berbicara mengenai tembok Cina yang merupakan tembok terpanjang di dunia, kemudian kita juga mengenal satu artefak ya, yang baru ditemukan tahun 1970-an, 74 ya, itu terdiri dari 8.099 terakota berbentuk prajurit dan kuda ya. Ini luar biasa temuan ini. Kalau ahli sejarah itu biasanya menemukan satu sosok saja dalam satu lokasi, ini menemukan lebih dari 8.000 sosok terakota dalam satu kawasan yang sangat luas. Oke, berikutnya. Nah, dari terakota ini kita bisa mempelajari desain yang berkembang di saat itu. Sekian ribu tahun yang lalu loh ini. Jadi zaman itu sang kaisar sudah menggunakan kereta berkuda yang ditarik oleh 4 orang kuda.
dan para prajuritnya sudah mengenakan pakaian perang yang terbuat dari kulit dan logam. Artinya ini penemuan yang luar biasa. Bahkan kalau tidak salah, kita pernah melihat sebuah film yang menceritakan kebangkitan patung-patung terakota ini ya, untuk membela rajanya. Oke, berikutnya. Nah, patung terakota ini terbagi atas sejumlah kategori. Ada kelompok tentara dengan senjata, pakaian, dan ada juga kelompok administrasi yang mengelola atau manage sistem ketentaraan itu. Ada juga penunjang, ya, misalnya sais atau pengemudi kereta atau semacam pemelihara peralatan kuda dan semacamnya. Jadi di dalam temuan itu ada hierarki juga, hierarki pekerjaan ya, dalam sistem pasukan Cina sekian ribu tahun yang lalu. Ini luar biasa gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, di samping patung terakota sebagai bagian dari budaya visual Cina, hal yang paling penting yang perlu kita pahami adalah bahwa Cina sudah mengenal huruf. Sekian ribu tahun yang lalu kita sudah mengenal huruf. Ya, huruf Cina. Atau juga sering disebut kaligrafi Cina. Ya, yang terus terang saya sendiri tidak paham abjad atau simbol-simbol bahasa Cina. Tapi ini bagi komunitas atau bagi bangsa Cina merupakan alat komunikasi yang penting, yang utama, yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Oke, berikutnya slide. Nah, di Cina juga dikenal sejumlah artefak ya. Yang utamanya itu mereka sudah mengenal budaya logam. Kalau satu bangsa sudah mengenal budaya logam, artinya bangsa itu sudah memiliki teknologi pengolahan logam yang canggih, yang maju. Mereka sudah mampu membuat besi cor berbentuk naga, berbentuk peralatan-peralatan fungsional. Bahkan mereka sudah memakai alat tukar uang yang terbuat dari logam. Jadi bangsa Cina sudah zaman itu sudah dianggap sebagai bangsa yang sudah maju. Oke, berikutnya. Nah, porselen. Kalau mereka yang dari kriya keramik barangkali akan memahami bagaimana membuat porselen, guci, atau keramik yang memiliki tingkat kerumitan seperti keramik Cina ribuan tahun yang lalu. Kita akan paham bahwa itu tidak mudah. Apalagi menggunakan glasir dengan gambar yang sangat detail, kemudian warna yang konsisten, itu bukanlah teknologi yang mudah. Artinya zaman itu orang-orang sudah mendesain produk-produk kriya, produk-produk alat peralatan sehari-hari dengan cara yang baik, ya. Dan istilahnya sudah banyak diperhitungkan berbagai aspeknya, termasuk aspek fungsional, ergonomi, kekuatan, keindahan, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Ini contoh lagi ragam peralatan sehari-hari ya, peralatan sehari-hari yang terbuat dari logam. Saya tidak tahu nih fungsi peralatan ini apakah kalau di Indonesia mah kebanyakan untuk menginang ya, jadi ada perangkatan lengkap untuk minum kopi, minum teh. Kalau di Cina saya tidak tahu nih peralatan untuk minum
minum apa? Apa minum minuman khusus Cina atau apa? Barangkali kalian nanti bisa melihat itu dari Google atau buku-buku lain. Ya. Oke, berikutnya. Nah, salah satu penemuan penting bangsa Cina itu adalah kompas. Ini kompas yang berbentuk seperti sendok ini sebenarnya adalah alat untuk menentukan arah utara, selatan, timur, barat. Jadi mereka sudah punya teknologi semacam itu. Nah, berikutnya juga teknologi carpeting, mereka sudah mengenal teknologi carpeting, dan kalau tentara itu sudah mengenal teknologi roket. Jadi roket itu semacam alat atau persenjataan yang dapat menghancurkan musuh dalam partai yang sangat besar. Kalau di kita seperti kembang api, tapi di sana dibuat untuk pertempuran ya, dengan ledakan yang luar biasa tentunya. Oke, berikutnya. Nah, ini perlengkapan perang ya. Cina mulai dari tombak, topi terbuat dari logam, pedang terbuat dari logam, kemudian kaos tangan logam ya, dan baju tempur logam. Ini perlengkapan perang bangsa Cina di awal abad ke-10, kayaknya sudah demikian maju. Oke, berikutnya. Nah, ini perlengkapan perang yang lebih lengkap barangkali di sini. Ini berbagai macam kesatuan barangkali. Kalau zaman sekarang itu kesatuan. Pakaiannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan kain, ada yang kulit, ada yang logam, ada yang berkuda, ada yang menggunakan tameng, ada yang menggunakan apa istilahnya topi dengan undayan pita warna merah dan seterusnya. Artinya di sini ini untuk menandakan fungsi yang berbeda-beda di setiap kesatuan. Oke, berikutnya. Ini senjata ini sejak zaman Romawi juga sudah ada senjata ketepel ya untuk menghantam musuh jarak jauh ya agar tercerai-berai atau untuk meledakkan benteng dan seterusnya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu adalah teknologi senjata ya di abad pertengahan di Cina. Mereka sudah mengenal mesiu. Sebenarnya sudah lama Cina mengenal mesiu, tapi menerapkannya pada persenjataan yang lebih canggih, saya kira mungkin sama dengan negara-negara lain berabad pertengahan mereka sudah menggunakan peralatan semacam itu. Oke, berikutnya ini juga senjata yang misalnya konvensional lah. Tapi senjata itu mematikan. Ini adalah panah, misalnya zaman dulu itu apa ya panah yang dapat melontarkan apa anak panah 1 detik 10 anak panah pendek kecil ya, tapi luar biasa ininya fungsinya. Karena kalau sekarang seperti brand bisa menembakkan sekian peluru dalam waktu sekian detik. Pada zaman itu mereka bisa menembakkan anak panah sekian detik berapa puluh begitu. Nah, yang bagian bawah itu adalah cakar, istilahnya cakar untuk menyerang musuh juga. Dan yang tengah ini adalah bandul berbentuk besi, ya, yang biasanya ini senjata paling tajam, bisa menyerang mata, bisa menyerang leher, bisa menyerang bagian-bagian vital lainnya. Yang sebelah kanan itu, kanan bawah itu adalah tombak dengan ragam yang
berbeda-beda tergantung kesatuannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini penggambaran pasukan Cina. Karena zaman itu belum dikenal foto, maka gambar-gambar itu lebih banyak dibuat ilustrasinya dalam bentuk ada yang sifatnya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, gitu ya. Tapi membayangkan bahwa peperangan zaman itu dilakukan oleh ribuan orang, tidak 100 atau 20 orang ya, tidak hanya beberapa ratus orang, tapi ribuan orang menyerbu ke satu lokasi tertentu selama berbulan-bulan. Jadi kita perlu memikirkan juga sistem logistik, persenjataan, rumah sakit, kemudian juga hiburan, kemudian sistem tendanya. Itu kita hanya membayangkan ya, bagaimana mereka bertempur berbulan-bulan menyerang satu lokasi dengan peralatan konvensional dan oke. Berikutnya. Nah, ini hanya gambaran aja para saudara sekalian bahwa di Cina pun sudah ada alat transportasi yang banyak dipergunakan oleh umum. Sebagian yang menelusuri sungai atau laut mereka sudah menggunakan kapal, dan yang darat sebagian besar menggunakan kuda, onta atau sejenisnya ya, dan sistem bervariasi dengan desain yang sangat bervariasi. Ada yang ditarik kudanya 4, ada yang 1, ada yang 2, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Pakaian mereka sehari-hari juga sama ya. Artinya sering kita jumpai dalam film-film Cina ya, film bertemakan kungfu atau bertemakan kerajaan ya, bahwa pakaian yang mereka kenakan sehari-hari istilahnya buat orang modern seperti sekarang ribet, rumit gitu, berlapis-lapis dengan ragam yang berbeda-beda. Mereka sudah kenal menjahit, walaupun tidak menggunakan mesin jahit, tapi mereka menggunakan kain yang berlipat, berlapis-lapis. Terutama raja. Raja itu menggunakan yang berlapis-lapis dan tebal itu tujuannya untuk menghindari dari serangan musuh yang mendadak. Ya. Karena raja zaman itu kalau bepergian selalu terancam oleh musuh-musuhnya. Oke, berikutnya. Nah, ini pakaian sehari-hari yang mereka kenakan. Ini lebih modern ya, dinasti Ming dan dinasti Qing ya, yang merancang, yang menggagas kota terlarang. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini kota terlarang. Luasnya 720.000 meter persegi. Di dalamnya lebih dari 800 bangunan dan lebih dari 8.000 ruang. Anda bisa bayangkan ya, membangun kota ini selama 14 tahun dengan mempekerjakan 100.000 seniman ahli memahat, membuat bangunan rumit dan ahli kayu, dan dibantu oleh tenaga buruh yang jumlahnya jutaan. Bahan yang digunakan meliputi seluruh batang kayu berharga yang disebut pube xenon yang ditemukan di hutan barat raya Tiongkok. Dan juga lantainya dan beberapa tempat di bangunan tersebut terdiri dari balok-balok marmer yang besar yang ditambang
dekat kota Beijing. Bahkan yang lantai di aula utama itu dilapisi oleh batu bata emas. Ya, apakah batu dicat emas atau memang emas sungguhan, tidak ada yang tahu ya. Terus kemudian batu bata yang mereka pergunakan berupa batu yang dicetak atau batu bata yang sudah dicetak ya, yang dipanasi secara khusus dalam suhu tinggi di Sosu. Oke, berikutnya. Ini gambaran kota terlarang. Ya. Kota terlarang atau the Forbidden City ini sering disebut juga sebagai istana terlarang. Terletak persis di tengah-tengah kota kuno atau Peking atau kota kuno Beijing. Merupakan istana pada periode dinasti Ming dan dinasti Qing. Ya, barangkali di antara kalian ada yang pernah ke sana, mungkin seharian tidak akan cukup, ini berminggu-minggu untuk berkeliling di kota ini. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran kota terlarang ya. Kalau kalian ingin mengkajinya lebih detail, ini bisa dilihat ya. Kalau yang A ini disebutnya gerbang Wu atau gerbang Sewu. Kemudian juga yang C ya, masuk ke sini ya. Ada juga yang masuk ke sini. Jadi ini seperti halnya keraton di Yogyakarta atau di Solo. Hanya bentuknya sangat besar sekali ya, sehingga kita kadang-kadang melihat itu dengan terkagum-kagum pada sekian ribu tahun yang lalu orang sudah mampu membuat kota yang besar dan megah. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran lagi kota terlarang dari sudut lain. Bagaimana di dalam kota itu namanya sistem irigasi, kemudian sistem sanitasi, dan sistem pembuangan sampah dibikin sedemikian rupa sehingga tidak menumpuk di kota itu. Karena di dalamnya berisi ribuan orang dari dinasti Qing atau dinasti Ming pada zamannya. Sekarang saya tidak tahu isinya apakah masih penduduk dinasti itu atau sudah berubah. Kalau di kota Yogyakarta misalnya ya, kota atau rumah di dalam beteng itu bertumbuh beranak pinak, di dalamnya itu berisi keluarga-keluarga prajurit, abdi-abdi dalam keraton, ya tukang masak, tukang cukur, sampai kepada di dalam itu ini anak raja, ya, keluarga raja, campur aduk. Karena lama berkembang, beranak pinak ya, dengan lahan yang tetap segitu. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran ya kota terlarang dari sudut lain ya. Bagaimana kota terlarang ini sangat megah digambarkan, desainnya sangat megah, dominan warna merah dan atapnya atap khas Cina yang semacam itu, dan di dalamnya ada singgasana, ada plafon yang rumit ya. Oke, selanjutnya. Ini masih kota terlarang. Ini di sebelahnya kota terlarang itu juga dikelilingi oleh semacam taman air, ya, dikelilingi air. Sebenarnya tujuannya entah untuk keindahan atau untuk pengamanan dari serangan musuh.
ya. Tapi luar biasa. Dulu juga di Keraton Yogyakarta itu sebenarnya di sekitarnya dilingkungi oleh air. Tujuannya adalah untuk menghindari serangan musuh yang mendadak. Oke, berikutnya. Nah, ini hanya gambaran saja. Generasi terakhir dinasti Ming sempat difoto tahun 30-an ya. Ini tinggal berapa orang saja. Ini sampai sekarang nggak sampai 20 orang. Ini yang tersisa penghuni kota terlarang tersebut. Oke, di samping itu, yang perlu Anda catat bahwa Cina juga memiliki semacam agama. Ada semacam kepercayaan yang kita kenal Taoisme, Konghucu, sebagian juga menganut Buddha, sebagian Katolik, dan sebagian juga beragama Islam. Jadi itu karena lahannya luas, mereka juga agamanya beragam. Ya, oke, berikutnya. Ini ajaran di Cina ya, Lao Tse itu selalu menjadi pedoman yang kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada juga yang beragama Buddha, ada yang Konghucu, ya. Selanjutnya terus. Nah, mereka juga lama-kelamaan tadi ada semacam buku yang menggambarkan peradaban arsitektural Cina. Itu luar biasa. Dari sejak mereka tumbuh ya, di abad ke-1, mereka sudah membangun karya-karya monumental yang sampai sekarang tetap bertahan ya, dengan kekhasan bangunan yang mereka buat. Yang saya salut itu bahan-bahannya ribuan tahun tidak lapuk dan bertahan. Warna, fondasi, kemudian komponen-komponen arsitektur yang kadang-kadang usia kita di bangunan di tanah air itu 100 tahun, 200 tahun sudah lapuk. Tapi kalau di Cina bisa ribuan tahun tidak lapuk. Itu luar biasa. Oke, berikutnya. Ini kaisar terakhir. Kalau kalian pernah nonton filmnya ya, ini adalah bernama Puyi. Adalah orang yang terakhir tadi tinggal di kota terlarang. Dan kekaisaran ini mulai lemah sekali Januari 1912. Dan waktu itu 44 jenderal kekaisaran seluruh Tiongkok meminta secara tegas kekaisaran untuk membubarkan diri dan menjadi negara republik. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Yuan dan Kekaisaran Qing akhirnya mencapai sepakat dengan para pemberontak. Kaisaran Qing diganti dengan nama Republik Tiongkok. Yuan Shikai sebagai presidennya, Nanji sebagai ibu kotanya. Kaisar terakhir dinasti Qing, Kaisar Puyi yang waktu itu baru berumur 6 tahun, diperbolehkan tinggal di istana atau kota terlarang yang luasnya hanya sekitar 72 hektar. Di dalam istana tersebut, Puyi masih menjadi kaisar, tapi di luar istana, Puyi cuma seorang warga Tiongkok biasa. Runtuhnya Kekaisaran Tiongkok dan peralihan menjadi Republik Rakyat Tiongkok dikenal dengan nama Xinhai Revolution. Nah, itu oke. Berikutnya. Nah, ini beberapa pengaruh kebudayaan Cina ke Indonesia, ya. Di antaranya bangunan-bangunan khas pecinan itu tumbuh juga di Indonesia, dibawa oleh para pedagang dari Cina ini waktu mereka ke
kawasan tanah air, datang ke kawasan Nusantara, dan akhirnya tinggal di sini. Mereka juga mengembangkan tradisi para penduduk setempat, ya ada yang membuat batik, membuat furniture, membuat apa saja yang tadinya hanya ada di Tiongkok, dia bawa ke Indonesia. Salah satu yang paling penting itu juga adalah sifoa. Sifoa itu kayak kalkulator tapi konvensional atau manual. Ya, keramik juga mereka bawa. Oke, berikutnya. Ya. Oke. Kita untuk Cina, demikian pengantar sejarah desain Cina. Sebagai bahan diskusi, tadi bisa diulangi lagi mundur satu ini. Ini hanya renungan aja ya. Yang perlu Anda simak, kenapa ciri-ciri atau kekuatan desain kuno bangsa Cina itu mampu bertahan hingga sekarang. Ribuan tahun yang lalu kayak begitu terus bertahan. Bertahan sampai sekarang. Baik itu kaligrafinya, bentuk bangunan, bentuk keramik, kain, bahkan kebiasaan sehari-hari mereka sama, hampir mirip ya, bertahan sampai sekarang. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya buat kita itu adalah mengapa kebudayaan Cina mampu merambah ke seluruh dunia dibandingkan kebudayaan lain. Walaupun kita tahu kebudayaan Cina itu dibawa oleh para pedagang, oleh para pelancong ke berbagai negara, dan tetapi negara lain juga sama ya ada, tapi Cina tetap kecepatan istilahnya merambahnya sangat luas sampai ke pelosok-pelosok daerah di tanah air, di negara lain juga sama. Nah, ini sebagai bahan renungan, kenapa begitu?